Di masa pandemi COVID-19, apapun kegiatan usaha harus dilakukan untuk bisa mendapatkan uang. Seperti yang dilakukan Joko Supriyanto, warga kampung Balairejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah Lampung, yang harus banting setir dari usaha ternak ikan gurame dan lele menjadi ternak cacing sutra. Dengan memanfaatkan lahan yang sempit, ia berani membuat terobosan dengan budidaya cacing sutra. Bisnis cacing sutra di tengah pandemi COVID-19 merupakan bisnis baru yang sangat menguntungkan. Selain harga jual yang sangat tinggi serta permintaan pasar cukup banyak. Awalnya ia tertarik dengan budidaya cacing sutra ini karena melihat pakan ikan lele dan gurame yang kian mahal dan akhirnya mencari solusi untuk menghadirkan pakan yang murah dengan budidaya cacing sutra. Bisnis yang sudah ia geluti selama 1 tahun ini cukup menjanjikan. Meskipun saat memulai sempat gagal, pemuda 25 tahun ini tak menyerah hingga ia berhasil membudidayakan cacing sutra. Proses pembudidayaan cacing sutra ini dinilai lebih mudah karena bisa dilakukan dengan kolam terpal dan lahan yang sempit di halaman belakang rumah dengan cara bibit yang dimasukkan ke dalam kolam. Cacing sutra bisa dipanen di usia 70 hari dengan harga Rp70.000 per kilogramnya. Kalau awal mulanya saya budidaya cacing sutra itu berawal dari saya hobi ternak ikan cupang, ikan hias cupang. Tapi waktu itu saya di Bandar Lampung. Waktu itu harga cacing sutra di Bandar Lampung itu kok lebih murah dari di daerah perkampungan di Kalirejo ini. Makanya saya tertarik lah untuk budidaya cacing sutra. Toh waktu itu di sini belum ada yang budidaya cacing sutra, sedangkan di sini basicnya adalah basic benih perikanan, terutama gurame, lele, terus emas, ikan nila gitu loh. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa cacing sutra ini susah dibudidaya. Makanya saya karena saya suka mengeksplor hal baru, salah satunya dengan budidaya, makanya saya mencoba untuk mempelajari ini. Mei sampai Juni itu gagal, habis itu di awal Juli ini saya pindah di sini, ini mulai ada perkembangan. Terus masa perkembangannya cacing sutra itu kan untuk di awal itu kan kurang lebih 1 bulan lebih, 1 bulan sampai 50 hari ya. Nah, akhirnya di akhir bulan Juli, awal Agustus itu saya mulai benih ikan, beli teloran. Nah, ini untuk 2 kolam ini. Dan alhamdulillah berhasil sampai sekarang. Ya mudah-mudahan nanti bisa nambah lagi lah untuk kolamnya. Kalau harga cacing sutra di sini itu fluktuatif ya. Untuk kemarau seperti ini karena masih banyak orang yang bisa nyari di selokan, di liaran lah bahasa kita. Itu harga 12.500 itu harga yang paling murah di sini. Itu 12.500 per kilo atau seperti apa itu? 12.500 itu satu gelas kalau satu gelas aqua lah. Satu gelas aqua itu. Nah, aqua cup itu ya? Aqua cup, benar, aqua cup itu 12.500. Belum lagi itu belum tentu ada karena itu kan ordernya dari wilayah luar. Pikir saya kalau dari sini bisa sumber daya alamnya dan alat-alatnya juga memadai, kenapa nggak ternak sendiri kan? Toh ampas tahu di sini juga banyak kan gitu. Gitu. Itu kalau kemarau ya, kalau musim hujan itu bisa nyampe 18.000 sampai 20.000-an karena kan kayak di kota Jakarta, kota-kota itu kan banyak banjir. Jadi mengandalkan dari budidaya begitu. Ya minimal kuncinya di cacing sutra itu di perairan. Air itu harus selalu jernih. Terus airnya juga harus selalu mengalir. Meskipun itu kecil seperti ini. Meskipun kecil tapi airnya tetap mengalir, dan airnya biar bersih kita kasih tanaman eceng gondok dan apu-apu biar tetap bersih gitu. Berarti di tengah pandemi ini bisnis seperti ini menjanjikan ya, apalagi sekarang kan lagi musim ikan hias atau ikan cupang itu sendiri. Yes, kalau menjanjikan di cacing sutra sebenarnya sangat menjanjikan. Bahkan cuman saya karena niat awalnya itu hanya untuk memperkecil biaya biaya pembenihan ikan, itu hampir cuman modal ampas tahu aja. Kalau permintaan pasar itu sangat tinggi. Ini aja banyak sekali orang yang mau minta gitu loh, mau beli ke saya. Cuman lagi-lagi ini baru riset, nanti mudah-mudahan bisa saya perbesar lah gitu. Berarti budidaya cacing sutra ini tidak memerlukan tempat yang sangat luas ya Mas ya? Enggak. Makanya untuk kawan-kawan yang mungkin tidak punya lahan yang lebar luas,
ini bisa menggunakan sistem ini. Ya bayangin aja kalau satu apartemen 2 tingkat ini bisa 2 kolam, artinya kalau ya punya tanah berapa ya, 8 kali 19 aja udah punya banyak cacing sutra gitu. Udah punya banyak. Di pinggiran rumah pun bisa ya, dengan lahan yang sangat Bisa kecil. bisa, yang penting kuncinya di air, sirkulasi air. Ini juga air ini